warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhamdiah, mahasiswi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan perihal hasil observasi kami dalam kegiatan Praktek Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP1 yang alhamdulillah telah terlaksana dengan baik pada tanggal 23 September 2021 sampai tanggal 4 Oktober 2021. Pada kali ini, PLP kami dilaksanakan di SDN Kebon Baru 03, Tebet, Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan PLP1, saya tidak sendirian, melainkan dibantu dan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Mutia Dewi Prameswari, Safa Salsabila Nusa, Dia Febrianti, dan Halida Lestari. Apa itu PLP1? PLP1 merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang dimana mahasiswa akan menjalani proses observasi dan melakukan wawancara bersama kepala sekolah dan salah satu guru pemong untuk mempelajari tentang aspek-aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Tujuan PLP1 ini untuk menumbuhkan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah dengan melakukan pengamatan, observasi, melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan salah satu guru pamong, berkenaan dengan karakteristik siswa, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial dan formal, kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Dan yang terakhir, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pelaksanaan PLP1 ini dapat memberikan manfaat positif bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 5. Karena melalui kegiatan edukasi ini, mahasiswa akan merasakan langsung dinamika yang terjadi dalam kehidupan di sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhamdiah. Ibu dapat panggil saya Dia. Kami berdua dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan ini teman saya Dia Febrianti, bisa panggil saya Dia. Sama juga ya, Mbak. Dia kuadrat. Soalnya ya, saya minta kami mohon izin Ibu untuk minta waktunya buat wawancara sebentar. Iya, silakan. Ada beberapa yang ingin sampai ditanyakan ya kepada Ibu terkait pelaksanaan pembelajaran di SDN 03 Kebon Baru ya. Iya. Baik, langsung saja Ibu ya. sebelumnya. Boleh perkenalkan Ibu Nah. saya Ibu dengan siapa? Iya, saya dengan Ibu Fatmawati, biasa saya dipanggil Ibu Fat, dan saya mengajar kelas 1A. Dan sekarang kita sedang berada di ruang kelas 1A. Sebelumnya Ibu sudah berapa lama mengajar di SD? Iya, saya mengajar di SD baru 4 tahun. Sebelumnya 21 tahun 3 bulan saya mengajar di TK. Gitu. Berarti setelah dari TK itu langsung mengajar di SD ini atau ada SD yang lain? Langsung SD ini kebetulan kan SK pengangkatan saya kan ketika saya diangkat jadi CPNS saat itu SK saya di sini langsung. Dan sejak itu tahun 2017 ya. 2017 kalau nggak salah 2017-2018 saya di sini. Langsung ke pertanyaan Iya, yang silakan. terkait pembelajaran di SDN 03 Kebon Baru, bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19 dan bagaimana sistem pembelajaran tersebut terlaksananya? Iya. Ya pastinya kan berbeda ya antara sebelum pandemi dan sebelum dan saat pandemi ya. Yang pertama sih berbeda mungkin ya kalau dengan kelas yang lain, khususnya kelas saya sendiri yang biasa yang sekarang lagi booming kan belajar ya learning. Kalau saya sih belum ke situ, tapi saya tetap mengusahakan supaya anak-anak bisa melihat saya, karena kan saya pertama kan ngajar kelas 1. Kemudian saya dengan siswa belum berkenalan, baik siswa tidak melihat saya
saya pun tidak tahu siswa saya siapa ya, seperti kita membeli kucing dalam karung, kita nggak tahu dia potensi dia seperti apa, kemampuan dia seperti apa. Nah otomatis sebagai saya pribadi ya khususnya saya setiap hari berusaha untuk membuatkan mereka video pembelajaran. Nanti boleh dicek di YouTube saya ya, channelnya Fatmawati Ramli. Oke baik, ini dilihat di situ media yang sering ibu upload buat mengajar. Nah, itu dia salah satu sarana saya untuk mengajar ke anak. Jadi saya WA juga, saya tetap memberikan WA ke orang tua itu, saya memberitahukan anak-anak hari ini kita akan belajar ini link videonya ya, silakan nanti anak lihat videonya ya. Nah di video itu saya tidak bisa berbeda dengan video-video orang lain. Kalau orang lain itu kan hanya materi satu. Iya. Nah, kalau saya dari awal pembelajaran sampai akhir itu ya mulai dari berdoa pertama ya, kedua mulai kita nih hari ini belajarnya pembelajaran ke-1. Terus dalam satu pembelajaran itu apa aja sih yang harus kita lakukan tuh ya, halaman sekian anak-anak ini halaman sekian ini gitu sampai nanti terakhir biasa selesai ya, kita juga memperkenalkan cuci tangan dan segala macamnya. Nah memang nih beberapa 2 minggu ke sini ya saya YouTube saya nggak upgrade, maksudnya tuh biasanya kan tahun-tahun lalu kan ada tahunnya, ada tanggal dan segala macamnya. Nah kesininya tuh saya memang nggak saya edit lagi deh, kayaknya lebih banyak bukan banget ya, saya langsung kirim aja ya, tapi tanggalnya tidak sesuai, hanya beda 1 hari sih memang ternyata. Nah dari itu selain itu juga saya zoom itu kan saya ingin berbicara langsung dengan siswa saya. Nah kendala di zoom itu kan banyak ya, salah satunya adalah sinyal, kedua kan siswa kelas 1 itu harus didampingi oleh orang tua, tidak mungkin dia akan zoom sendiri ya. Ketiga, orang tua itu tidak selalu bisa mendampingi, kenapa? Ada yang bekerja dan lain sebagainya. Belum lagi tadi kendala sinyal, terus perangkat yang digunakan orang tua apa cukup canggih atau kurang canggih, kan ada juga yang tidak bisa buka zoom karena kapasitas HP mereka yang memang kurang mumpuni. Nah itu hal seperti itu harus kita punya kendala harus punya cara untuk mengatasinya supaya bagaimana siswa di rumah mendapatkan pelajaran yang sama saat kita zoom. Nah biasanya pada saat zoom saya hanya mereview aja apa yang sudah kita pelajari nih, misalnya satu pembelajaran satu subtema misalnya atau 2 subtema apa saja sih yang sudah kita pelajari dari subtema 1 ke subtema 2 itu biasanya saya hanya untuk mereview. Kalau untuk pembelajaran hari-hari saya tetap lewat link Zoom itu. Anak-anak selalu nonton saya dan mereka akhirnya juga mengenal saya, nggak cuma mengenal wajah, mengenal juga suara saya. Jadi apalagi kita pakai masker seperti ini ya, kan dia tidak akan bisa mengenal kita langsung, tapi dengan mengenal suara itu buku ya. Kayak tadi kan hari ini ya mereka adalah hari pertama benar-benar mereka menginjakan kaki di sekolah karena ada imunisasi. Jadi mereka tidak lagi asing dengan saya, mereka udah familiar dengan saya gitu. Itu tadi setiap hari selalu saya kirimkan mereka Zoom. Nah, video dari pertama masuk sekolah kemarin itu mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan guru-guru, semua itu ada semua di YouTube saya, nanti boleh dilihat ya. Tapi itu memang khusus ya untuk belajar anak-anak. Dan tidak banyak kok followernya. Hanya buat kita impresi. Karena memang tujuan saya bukan itu, gitu. Tujuan saya adalah untuk mengajar, untuk memberikan, jangan sampai kan kalau banyaknya kan dulu ya, terutama orang tua khususnya anak-anak kalau baca buku sekian ada masih kerjakan soal sekian. Itu buat anak Ada selesai kan? Mau ngapain? Kalau anak kelas 1 kita juga makin bosan kan. Nah 1 itu bosan. Kedua kan harus dijelaskan materinya. Nah kalau cuma begitu, kesiannya orang tuanya bisa jadi guru buat mereka. Peran gurunya di mana? Seperti itu. Maka saya tidak mau seperti itu. Artinya dengan kemampuan saya yang terbatas khususnya ya, saya buat, dan saya tidak tiba-tiba langsung bisa saat membuat sendiri itu ya. Terus saya juga usaha cari bagaimana caranya, saya pelajari dikit-dikit satu-satu. Saat itu saya diperkenalkan oleh anak saya KineMaster. Jadi pas baru-baru pandemi ya, dan kita kaget juga siapa yang menyangka seperti itu ya, seperti ini, dan bagaimana caranya ya ngajar kok anak bisa nyampe ya apa yang kita ini kan. Akhirnya anak saya tuh ada tugas dari gurunya untuk memberikan atau untuk presentasi lah 3M itu. Pada saat itu saya lihat tuh dia videonya, dia nggak mau tampil dia tapi hanya ada 1 nanti tapi ada suaranya dia.
Dek kamu pakai apa aja kayak gitu kan bisa sih deh pakai KineMaster. Nah awal sebelum itu saya nggak pakai itu Powtoon dulu. Nah Powtoon itu kan nggak ada suaranya dan terbatas waktu cuma 3 menit. Dan itu gimana caranya si Powtoon ini bisa bunyi gitu kan? Akhirnya saya gimana cara ini bisa nggak dia bunyi suaranya? Bisa, mama ini aja pakai KineMaster. Saya akhirnya coba lagi dari 2 kali kan, berarti dari Powtoon kita ke KineMaster hanya merekam suara. Kalau Powtoon itu kan modenya kayak presentasi ya, kayak PowerPoint sih sebenarnya, atur mulai keluar masuk gambarnya, kapan keluar tulisannya dan sebagainya. Capek kalau Powtoon lama sebenarnya, dan itu kita harus benar-benar punya asetnya banyak. Kita harus kayak misalnya kan saya kan buku tema benar-benar buku tema yang saya keluarkan ya, misalnya saya tampilkan nih buku tema sekian halaman sekian. Nah itu kan juga harus dari PDF-nya, kita harus punya e-booknya. Jadi PDF itu saya screenshot, nanti saya rapikan dulu. Nanti ketika anak buka halaman sekian, berarti kan ada tulisannya. Anak buku ini ada gitu. Seperti itu sih kalau saya ya. Kalau yang lain saya kurang paham. Tapi paling nggak dari situ kita harus apa? Ya paling nggak dari situ kita punya interaksi sama siswa walaupun hanya lewat video. Karena kan kondisi seperti ini nggak bisa langsung tatap mukanya pada saat Zoom. Nah pada saat Zoom itu biasanya saya tidak hanya dengan siswa untuk mereview, tapi juga dengan orang tua. Saya tanyakan apa kendalanya, semua harus yang saya tanyakan. Kalau saya ya pribadi, saya tanyakan bagaimana nih Bu, Bapak Ibu, udah 2 minggu apa udah sebulan ini kita belajar, apakah ada kendala, apakah ada kekurangan, kalau memang itu silakan sampaikan. Alhamdulillah sih orang tua cukup respon banget, mereka anak-anak yang suka Bu gitu dan sebagainya. Karena kalau misalnya video ditolak kok ibu guru belum kirim video gitu, misalnya seperti itu. Ya itu tadi kalau cuma kita baca anak-anak kerjakan WA ya aku kerjakan buku halaman sekian udah gitu kan. Kalau saya kan kasih tugas kan nggak gini ya, seperti ini. Enggak diketik dari WA, saya pakai polis. Nah, jadi kan HP saya banyak sekali aplikasi. Selain aplikasi, lah kan harus diri kita. Satu kebutuhan, kedua kita sendiri yang mengupgrade diri kita. Kalau bukan dari kita kalau nggak punya kemauan tidak akan bisa nyampe. Nah seperti ini. Nah jadi kan bentuknya kan warna-warni gambar ya. Saya nggak mau cuma WA doang masuk seperti ini Kak. Nah kalau cuma WA doang ngapain gitu, nanti kan nanti ada link kan simak videonya ya. Nah nanti kan ini nanti ada kelas 1 sini aja deh. Nah ini saya biasa bikin video ini kan, ini video hari ini video yang buat besok karena kita pakai buku YouTube yang udah ada aja. Ini sebenarnya lagi jelek banget ya asli nih, nggak bisa banget. Tuh nggak bisa nyala kan, nanti dicari aja deh pokoknya Fatmawati Ramli gitu. Nah, kan ada banyak nih. Nah, kalau saya video saya udah banyak banget. Coba ya YouTube ya. Nah tapi rata-rata hanya untuk belajar. Nah di sini saya gabung nih sama suami saya. Ada berapa video ini? Dari keramat itu ya, semuanya tuh ada 300 lebih video. Saya buat sendiri. Jadi semuanya itu juga campur sih, ada yang sama. Pokoknya saya apa aja yang bisa saya pelajari. Mulai dari yang PowerPoint, saya rekam layar langsung, terus nanti masuk saya di situ pakai KineMaster, saya edit saya, terus saya juga pakai Camtasia. Nah, Camtasia kan enak tuh, kita cuma presentasi, nanti penting belakang layarnya hijau, nanti ketika itu tinggal masuk, tinggal buang layarnya, langsung masuk kita di presentasi. Ada semua di sini. Sangat sekali Bu. Iya, saya harus membuat itu. Kalau tidak nanti bagaimana saya mengajar? Nah, sekarang tahun ini, khususnya tahun ini saya udah lega itu dalam artian saya udah deposit, saya udah investasi video yang banyak di YouTube ya, setiap hari saya buat kan. Jadi saya tinggal kirim ini hari ini pembelajaran ini dulu. Jadi saya tidak ribet. Nah, cuman kan paling saya potong kan karena ada kebetulan kemarin siswa saya ada yang Kristen. Terus tanggalnya paling saya buat itu. Nah, sekarang ini saya lagi nggak buang-buangin deh, lagi banyak kerjaan saya lagi. Kebetulan kita lagi isi modul yang belakang dan sebagainya, lagi ini banget. Akhirnya kan saya kirim aja seadanya. Nah ini bukan cuma pelajaran kelas 1 ya, sama suami saya, kebetulan suami saya juga kan
pelajarannya fikih, akidah akhlak, belok-belok. Jadinya ada pelajaran agama juga nih, tapi kelas 3, 4, 5, 6 banyak. Makanya videonya kan sampai 300 lebih tuh. Tapi setiap hari kita sanggamin jadi satu channel aja deh, urus channel masing-masing level. Itu juga saya yang bikin. Gitu sih. Itu saya. Kalau yang lain saya nggak paham. Berarti dalam video pembelajaran itu seperti halnya ibu mengajar di kelas Iya, ya? iya. Dan seperti runtunan di RPP ya? Iya, seperti itu. Cuman bedanya tidak langsung mengajar berinteraksi dengan murid. Iya, dari siswa. Jadi mulai dari kita pembukaannya salam biasa, halo, kita ketuk aja, ketuk semangat dulu dan sebagainya. Kalau sekarang biasa hari Selasa tuh kadang-kadang kita senang dulu ya, gitu kayak ada sedikitnya sedikit ya kayak. Nah, ada pokoknya ada beberapa yang setiap hari Selasa nih, kayak buat Selasa besok saya udah ada ajak anak-anak senam. Ada ya senamnya tuh kayak senam otak, kayak misalnya senam handphone. Udah pernah dengar nggak? Senam handphone. Senam handphone. Nah, coba dilihat di situ di YouTube tuh ada senam handphone kalau nggak salah, apa sih? Telepon genggam, pokoknya senam handphone deh. Nah, di situ kan anak tuh sangat tertarik sih. Terus senam itu saya masukkan ke video saya udah saya download, saya potong sama masukin. Ya kita senam dulu ya, biasanya ada senam otak yang begini, gitu kan. Ada yang pokoknya saya tambahkan itu sih sedikit setiap hari Selasa karena memang materi Selasa itu sedikit kan ya. Gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana hasil belajar peserta didik selama menggunakan media pembelajaran yang ibu pilih? Iya. Wah, pertama kan tadi seperti saya bilang mereka cukup antusias ya. Nah, kemudian hasil belajarnya bervariasi ya, tergantung kemampuan anak. Pertama, balik lagi ke anak. Kedua, dukungan orang tua. Kalau orang tua tidak mendukung anak untuk belajar, tidak memperhatikan anak yang belajar, tidak semua orang tua juga mengirim tugas kan. Dan kenapa dia tidak mengirim tugas? Berarti kan dia belum melakukan. Kemudian saya tidak membatasi waktu. Kenapa? Silakan, yang penting saya sudah ngajar. Silakan kerjakan mau kapan saja. Saya sih memang minta laporan foto bagi yang sudah pagi nih, misalnya pagi sampai jam sekian sekolah ya. Kalau udah malam tuh jangan, kan kita kan udah buat laporan ya. Nah, jika memang belum, karena tadi ada orang pengurus sampai telepon aku, maaf ya anak saya nih udah beberapa minggu mungkin tugas, karena kan kami berdua suami istri kan kerja. Terus kadang-kadang nih pulang harus ngajarin anaknya, terus si ibunya sudah capek duluan dan marah-marah, anaknya juga udah capek nungguin kan. Terus saya takut bu, anak saya nanti saya takut bu, istri saya nanti bunuh anak saya. Sama seperti itu aja. Seperti kejadian di Bali, saya juga tahu dari dia itu kejadian seperti itu. Oh begitu pak. Saya bilang nggak apa-apa pak, kan ada hari bapak ibu kan nggak mungkin kerja sepanjang hari. Saya bilang pasti ada hari libur. Ya kan, ada Sabtu atau Minggu kan, ya manfaatkan waktu itu untuk mengajarkan anaknya. Saya bilang, jangan sampai nanti ya tidak sama sekali belajar. Kalau tidak sama sekali belajar, artinya kan apa yang bisa didapatkan hasilnya? Nggak ada kan? Nah, saya seperti itu. Nah, akhirnya kenapa saya tidak kasih batas waktu? Maksudnya nanti akhir dari setelah tema itu kan 1 bulan ya, setelah selesai semua tema, buku untuk kelas 1 saya kumpulkan semua. Buku tema saat ini ada di pos tuh, baru nih buku tema 2 ya saya kumpulkan. Saya koreksi semua. Kenapa saya harus koreksi? Saya harus lihat tulisan tangan anaknya, goresannya seperti apa, bagus tidaknya, jelek. Kan kadang-kadang kan orang tua pengen cepat aja dia mengisi macam. Nah kalau yang tahun lalu tidak seperti tahun ini, karena kalau tahun lalu masih saya PH itu penilaian hariannya masih saya sebar kertas. Nah, kenapa? Saya ingin anaknya tuh menulis ya. Biar kita tahu ini benar gak sih tulisan anaknya itu seperti apa sih gitu kan. Dan ternyata hampir 1 semester ya memang sih kendala, cuman kan gimana ya, karena kan saya ingin lihat anak itu belajarnya tulisannya gimana. Masih banyak yang dikerjain orang tua juga sih. Nah kebetulan nih semakin merebak COVID, akhirnya suruh GF kan, saya belajar lagi, saya membuat soal di GF. Ya pokoknya kita harus banyak belajar intinya. Nah sekarang juga saya lagi belajar di Canva nih. Kemarin kan karena ini video terakhir tapi belum saya upload sih. Ini contoh ya, panduan protokol kesehatan. Ini hapus satu dulu, ada mulai dari download apa segala macam ya.
ini video tapi saya belum saya kirim. Biasanya ini saya protokol kesehatan pertemuan ini saya coba belajar dari Canva. Saya belajar aja sendiri. dan selamat kembali ke sekolah. Ini udah saya buat. Nanti kan karena masih hari Senin kan, nanti Jumat paling saya baru. Untuk warga SDN Kebun Baru 03, ada beberapa hal mengenai protokol Ya saya sih pede aja ya, mau suara saya merdu tadi itu tinggal bukan ustaz. Maksud saya nah ini kan bentuknya, ada juga bentuknya Facebook karena kan buat anak gede kan bisa pakai viola gitu kan Facebook. Karena kan saya udah kirim ya, jadi asli yang dihasilkan apa namanya punya dua nama soalnya. Dalam kondisi sulit seperti ini kan banyak sekali, makanya saya selalu bilang sama orang tua yang memang bisa menolong, tolong bantu sesama ya, saling membantu kita. Bagaimanapun juga saya sangat paham betul. Kita Zoom aja ini kan membutuhkan kuota. Apakah ya tidak semua kuota punya kuota? Saya pernah punya murid sekarang sudah dalam kelas 2 ya, ketika dia itu orang tuanya single parent. Ada sih bapaknya bapak nggak di mana, dia tidak mau urusan dengan bapaknya. Kemudian kan saya tahu orang ibunya nggak tahu kerja ya, nggak kerja, kerjanya ada saat-saatnya, misalnya kalau kita bilang gitu pokoknya kadang kerja kadang enggak, terus belum lagi dia ngontrak kan. Pada saat orang dapat kuota belajar dia tidak dapat karena nomor yang didaftarkannya sempat mati karena dia nggak punya pulsa untuk membeli ya, makanya itu dia mati itu nomor. Tapi memang dia punya 2 nomor dalam HP itu, nomor yang tadi sudah mati yang harusnya dia dapat untuk belajar nggak bisa, minta dia numpang pakai nomor yang 1. Nah, yang saya lakukan apa? Yang lain udah dapat kuota, dia nggak dapat, saya kirimkan dia pulsa setiap bulan 50.000. Itu sampai habis tahun ajaran. Nah, habis tahun ajaran sebelum habis tahun nih, dia HP-nya rusak, benar-benar rusak dan error. Bu, saya nggak bisa kirim tugas ini gitu kan, HP-nya rusak bu, gitu. Karena kan dipakai mungkin namanya anak ya, supaya dipakai main juga ya. Namanya itu HP ibunya, cuma kan tiba-tiba rusak kan, terus untuk memperbaikinya mahal dan lain sebagainya lah gitu. Saya nggak bisa kirim tugas, udah nggak apa-apa. Kebetulan dia ada saudaraan lah, tapi saudaranya mungkin lah masih. Nah dia numpang nih minta dikirim tugas. Saya bilang kalau misalnya ada video percakapan bisa lah numpang sekalian gitu kan, bikin videonya boleh, nggak masalah. Saya sih bukan seorangnya nggak menyusahkan, saya nggak mau mempersulit orang tua ya, apalagi kondisi sekarang ini ya memang benar-benar sulit, jangan sampai tambah sulit. Tuh yang saya lakukan ya. Nah ada juga orang tua ngapain sih katanya gitu doang, kita harus ngajar dan berarti kan tidak semua orang tua bisa, bukan nggak bisa, tapi mereka juga kan sibuk dengan pekerjaan yang udah waktu itu kalau nggak salah waktu PTS semester 1 yang lalu ya. Pokoknya sih kita harus ke sekolah, udah tahu pandemi belum ya. Dia ngomel, tapi ada mengadukan ke saya. Nah, bagaimana saya mengkomunikasikan ke dia? Kita harus banyak-banyak berkomunikasi dengan orang tua. Jangan kita jadi guru yang sombong, jangan kita merasa orang yang berilmu. Saya tidak merasa orang berilmu dalam arti kata ya ilmunya kita seberapa sih, gitu. Jangan kita merasa sombong dan teman-teman kita guru kita mengabaikan orang lain. Enggak, saya tidak mau begitu. Itu bapaknya. Yang terjadi adalah kenapa bapaknya yang si ibunya ternyata kanker payudara, dia tidak bisa harus selalu itu dan dia sering sering kurang jarang mengirimkan tugas semester 1 karena sering komunikasi. Semester 2 tuh benar-benar dia meningkat benar-benar dia meningkat, dia memperbaiki dirinya. Kenapa? Ya kitanya juga, kalau kitanya cuek, kitanya nggak peduli, ya orang guru orang tua juga bodo amat gitu. Nah akhirnya dia kondisi apapun dia kasih tahu, Bu maaf Bu, saya mau nganterin istri saya ke rumah sakit, memang ada siapa namanya Mercedes Alsa gitu, biasa di mereka panggil Alsa, saya karena biasa Mercedes itu nggak ada yang ini tugasnya, oh ya apa-apa. Terus ulama, ya udah pokoknya nanti kalau udah siap saya kirim linknya. Makanya ketika PTS saya tidak kirim ke grup. Kenapa? Nanti dia dibuka-buka sama orang lain. Kalau siap mau jam 6 pagi pun saya akan melayani. Biasa begitu. Kirim kasih tahu saya, bukan saya sudah siap PTS. Nah, seperti ini biasanya kan ada ya pihak orang tua ya.
saya udah siap PTS gitu. Saya disuruh konfirmasi, oh, Wafa udah siap PTS Bu, nah, baru saya kirim. Saya tidak akan kirim linknya kalau dia belum siap. Jadi mau jam berapa pun siap nih, ada jam 7, ada yang jam 10, ada yang jam 8 malam, ada. Nih kalau mau lihat nih ada namanya Julian. Julian itu jam berapa ya dia minta soal? Dengan kondisi orang Nah, tua juga. jam 20.10 dia minta Julian udah siap PTS tema 2 tuh. Jam 20.10 kan? Iya. Berarti kan jam 8 kan? Nah, kita nggak membatasi itu. Kenapa? Ya memang kondisi orang tua nggak bisa kita samakan. Memang jam sekolah kan cuma jam 7 sampai jam 9 misalnya. Masa iya? Kaku banget gitu. Gitu kan. Nah, ya kondisi ya. Kita rasa enggak mau saya bilang seperti itu. Mau pagi-pagi ada yang jam 6 kurang jam 5 udah. Memang saya sarankan kalau bisa ibu bapak ibu yang bekerja, kalau bisa sebelum berangkat kerja. Nah, dampingi dulu anak-anaknya. Kenapa? Karena pagi itu anak-anak masih semangat, kalau udah sore itu udah capek. Kalau itu udah jam 8 malam. Iya. Nah, itu Karena bisa didatangkan orang tuh yang ngerjakan tuh bisa iya. jadi. Ya masalah siapa yang mengerjakan ya, pokoknya anaknya harus sudah siap untuk melaksanakan. Saya tidak akan kirim di grup karena kan nanti ya itu tadi dia belum bisa siap mengerjakannya, kemudian dia buka-buka, saya nggak mau gitu. Kalau saya, nah belum lagi nanti tertutup. Nanti kan Bu kan foto kirim foto lagi PTS kan, udah ditutup semua sama teman-temannya kan kalau saya kirim link saat itu. Iya kan? Dan kirim foto. Habis